Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Yulianti dengan NPM 2075543 dari kelas AKTP 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai Tax Treaty Provision dengan mata kuliah yang diampu yaitu perpajakan internasional. Adapun definisi dari tax treaty sendiri atau yang sering disebut dengan P3B yaitu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atau penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh penduduk dari salah satu atau dua negara dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri. Tujuan dari tax treaty sendiri yaitu yang pertama, menciptakan kedudukan yang setara dalam hal perpajakan, yang kedua, mencegah pemajakan berganda, yang ketiga, mendatangkan modal dari luar negeri, yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta yang terakhir yaitu mencegah pengelakan pajak. Dalam menerapkan prosedur dari tax treaty sendiri, ada pun prosedur-prosedur yang harus kita jalani. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan apakah subjek pajak, objek pajak, negara, dan peraturan P3B yang akan dibahas sesuai dengan ruang lingkup penghindaran pajak bagi subjek pajak tersebut. Tentunya tidak semua subjek pajak dikenakan kebijakan P3B, hanya memenuhi ketentuan saja. Yang kedua yaitu menganalisa jenis penghasilan yang dibahas, apakah akan dimasukkan ke dalam ketentuan P3B atau substantif pasaran tepat. Penghasilan yang dibebaskan dari pajak harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan perjanjian kedua negara. Yang ketiga yaitu menentukan negara yang akan menerima hak perpajakan berdasarkan pada pasal substantif yang dikenakan pada penghasilan tersebut. Yang keempat yaitu menghilangkan beban pajak berganda jika dalam pasal substantif yang digunakan tersebut menyebutkan bila masing-masing mendapatkan hak perpajakan. Dalam hal ini, negara domisili diwajibkan memberikan keringanan pajak melalui metode kredit maupun metode pembebasan. Serta yang terakhir yaitu apabila masih terdapat perbedaan dan belum mencapai kata sepakat antara kedua negara, maka tahapan terakhir yang akan diterapkan adalah dengan menyelesaikan masalah perpajakan berganda melalui kesepakatan bersama. Untuk materi yang selanjutnya yaitu personal scope. Pada pasal 1 menjelaskan mengenai personal scope yaitu kepada siapa P3B tersebut berlaku. Nah, pada pasal 1 model P3B Indonesia menyatakan bahwa P3B berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua contracting state. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 model P3B Indonesia yang dimaksud dengan penduduk suatu contracting state adalah setiap orang atau badan yang menurut perundang-undangan negara tersebut dapat dikenakan pajak di negara tersebut. Adapun penentuan dari contracting state sendiri, yang pertama yaitu domisilinya, yang kedua tempat kediamannya, yang ketiga tempat kedudukan manajemennya, serta yang terakhir yaitu atas dasar lainnya yang sifatnya serupa dalam hal Indonesia. Definisi dari penduduk suatu contracting state akan mengacu pada definisi subjek pajak dalam negeri yang diatur dalam UU PPH subjek pajak dalam negeri, yaitu yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, serta yang terakhir yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Contohnya yaitu Mr. Smith merupakan warga negara Amerika Serikat bekerja pada perusahaan minyak yang melakukan eksplorasi di Indonesia. Dia berada di Indonesia yaitu selama 300 hari dalam setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Indonesia, Mr. Smith merupakan SPDN atau subjek pajak dalam negeri, dengan kata lain yaitu residen Indonesia. Karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Karena di Amerika Serikat ini menganut yang namanya asas kewarganegaraan dalam hal menentukan status kependudukan Mr. Smith, maka telah dianggap sebagai residen Amerika Serikat. Adapun kebijakan dari P3B sendiri yaitu akan memberikan solusi berdasarkan pasal 4 ayat 2 model P3B Indonesia apabila orang pribadi menjadi penduduk pada kedua contracting state, maka
Pejabat-pejabat dari kedua negara yang berwenang ini akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama. Nah, apabila hal ini terjadi pada badan, maka akan dianggap sebagai penduduk negara di mana tempat kedudukan manajemen efektif badan tersebut berada. Untuk materi selanjutnya yaitu tax coverage, yaitu pada pasal 2 mengatur tentang tax coverage, yaitu jenis pajak yang ketentuan perpajakan antara kedua negara diatur dengan P3B tersebut. Contohnya, dalam P3B Indonesia-Malaysia, untuk Indonesia mencakup pajak penghasilan atau sering disebut dengan PPH, sedangkan untuk Malaysia sendiri mencakup mengenai income tax, excess profit tax, supplementary income tax, dan petroleum income tax. Materi yang terakhir yaitu mengenai residen. Konsep dari residen dalam tax treaty dikenal dengan istilah penduduk suatu negara yang berkontrak. Pada pasal 1, model OECD memiliki definisi yaitu setiap orang atau entitas yang di bawah hukum negara tersebut yang dikenakan pajak dengan alasan yang pertama domisili, tempat tinggal, tempat-tempat manajemen, atau kriteria lain yang bersifat serupa. Resident of individual merupakan residen orang pribadi dalam hukum domestik umumnya didasarkan pada kewajiban antara individu tersebut dan negaranya. Untuk menentukan residen sendiri, banyak negara-negara yang menggunakan kombinasi antara teks subjektif dan teks objektif. Adapun definisi dari tes objektif sendiri yaitu tipe tes yang melihat minimal periode waktu individu berada di suatu negara. Misalnya, seseorang ditetapkan sebagai residen suatu negara untuk tujuan perpajakan ketika telah berada di negara tersebut lebih dari 183 hari dalam 12 bulan kalender. Untuk definisi dari tes subjektif sendiri, yaitu tipe tes dengan melihat sejauh mana seseorang memiliki kepentingan ekonomi dan kehidupan sosial dalam suatu negara. Diterapkan oleh beberapa negara yang tidak mampu menerapkan tes objektif, adapun faktor-faktor yang menentukan tes ini adalah yang pertama yaitu apakah memiliki tempat tinggal yang permanen atau tidak. Yang kedua, apakah kepentingan ekonomi dan sosial terdapat dalam negara tersebut seperti aktivitas investasi, pendidikan, maupun anggota keluarga. Untuk residen model badan, yaitu yang pertama pada tes objektif ditentukan dengan melihat tempat inkorporatif atau kedudukan yang sah, misalnya kedudukan yang tercantum dalam akta notaris. Untuk tes subjektifnya yaitu menentukan residen perusahaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait di mana tempat manajemen perusahaan, letak kantor perusahaan, tempat manajemen pusat, dan kontrol utama dilakukan, serta aktivitas utama perusahaan. Untuk penentuan status residen pada dasarnya diberikan kepada ketentuan domestik dari kedua negara yang mengadakan P3B. Oleh karena itu, definisi dari subjek pajak dalam negeri diserahkan kepada ketentuan domestik masing-masing negara. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya situasi di mana subjek pajak menjadi residen di kedua negara yang mengadakan P3B atau mungkin tidak menjadi subjek pajak residen di negara manapun. Dalam hal ini, subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri di kedua negara atau yang sering disebut dengan dual resident, maka dapat dipecahkan melalui three bracket rule. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan 3 OECD model dan UN model. Contohnya, Mr. Arya menjadi subjek dalam negeri di negara Malaysia maupun di negara Singapura, maka status subjek pajak dalam negeri Mr. Arya tersebut ditentukan dengan ketentuan yang pertama. Mr. Arya akan menjadi subjek pajak dalam negeri di negara mana Mr. Arya tersebut mempunyai tempat tinggal tetap, atau yang sering disebut dengan permanent home. Yang kedua, apabila Mr. Arya mempunyai tempat tinggal tetap di negara Malaysia dan negara Singapura, maka Mr. Arya akan menjadi subjek pajak dalam negeri di negara mana Mr. Arya mempunyai vital interest yang paling dekat. Nah, yang dimaksud dengan vital interest sendiri yaitu hubungan kedekatan Mr. Arya secara pribadi dan ekonomi atau personal and economy relation terhadap negara Malaysia maupun negara Singapura. Yang ketiga, apabila vital interest Mr. Arya tidak dapat ditentukan atau Mr. Arya tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu negara, maka status subjek pajak negara
subjek pajak dalam negeri Mr. Arya melalui pendekatan di negara mana Mr. Arya biasa berada, atau yang sering disebut dengan habitable abode. Apabila Mr. Arya mempunyai tempat tinggal yang biasa ditinggali di kedua negara tersebut, maka status subjek pajak dalam negeri Mr. Arya ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya atau nasional. Dan yang terakhir yaitu apabila Mr. Arya mempunyai kewarganegaraan di negara Malaysia dan negara Singapura, atau tidak mempunyai kewarganegaraan di kedua negara tersebut, maka status subjek pajak dalam negeri Mr. Arya ditentukan berdasarkan konsultasi antara pihak otorisasi masing-masing negara melalui prosedur yang diatur melalui Mutual Agreement Procedure atau MAP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.